Dan kita akan konfirmasi langsung terkait dengan kasus ini bersama dengan Kapolres Rokan Hulu, AKBP Pangucap Rio Sugito melalui sambungan virtual. Selamat siang Pak Pangucap. Selamat siang Mas Jansen. Ya, terima kasih Pak Pangucap telah bergabung bersama kami di Newsline. Bisa diceritakan kepada kami Pak, bagaimana sebenarnya kronologi hukuman yang diberikan oleh LS ini terhadap anggota santri kemudian satu dinyatakan meninggal dunia Pak? Jadi untuk kronologis kejadian, sebagaimana hasil pemeriksaan kami dari Polres Rokan Hulu, bahwa berawal dari para santri ini, korban bersama 3 rekannya, ini keluar dari kesatrian tanpa izin dari pihak pondok pesantren. Mereka pergi keluar sekitar pukul 11 malam dan kembali kurang lebih pukul 3:45. Dan ketika kembali ke pondok ini kemudian didapati oleh saudara LS yang merupakan pengasuh bidang kesatriaan di pondok pesantren. Ya, seperti mereka kemudian dikumpulkan oleh LS. Memang ada dilakukan kekerasan dan kemudian direndam di kolam, di mana ketika direndam di kolam ini kemudian LS ada memerintahkan kepada para santri ini untuk menyelam. Ketika menyelam ini keempat santri ini IL, DM, HN dan korban sendiri melakukan apa yang disuruh oleh LS, namun untuk korban kemudian tidak muncul. Kemudian LS menyuruh untuk rekan-rekan korban mencari, dan ketika ditemukan memang sudah tidak bergerak untuk korban, dan ketika diperiksa sudah tidak ada denyut nadi, kemudian dibawa ke rumah sakit, dan ketika sampai di rumah sakit sudah dinyatakan meninggal dunia. Dan atas hal tersebut kemudian korban dibawa ke orang tuanya di Kabupaten Pelalawan, sehingga kami kemudian jemput bola mendatangi keluarga korban di Pelalawan dan menangani terhadap jenazah almarhum. Baik, Pak Pangucap, sebelum kita membahas lebih detail terkait dengan pengembalian jenazah ke pihak keluarga, pada saat kejadian kekerasan tersebut dilakukan, ini kan informasinya pukul 3.45 waktu Indonesia Barat. Di saat itu juga langsung disuruh berendam atau menunggu beberapa saat, Pak? Ya, jadi pada saat itu juga kurang lebih pukul 4, ya, pukul 4 pagi. Para santri ini ya diperintahkan untuk masuk ke dalam kolam, ya, sambil sebelumnya salah satu dari 4 santri ini diperintahkan untuk memukul lonceng. Baik. Karena sudah memasuki jadwalnya untuk sholat tahajud dan menjelang sholat subuh. Demikian. Berapa lama mereka harus berendam di kolam ikan tersebut, Pak Pangucap? Jadi sebenarnya belum lama, kurang lebih 5 menit. Kemudian itulah disuruh untuk menyelam atau membasahi kepala dari para santri ini. Saat LS ini memerintahkan para santri untuk masuk ke kolam, apakah pihak dari pondok pesantren seperti pengajar di sana atau tetua pesantrennya ini juga mengetahui tindakan yang dilakukan LS, Pak? Ya, jadi pada saat ini dilakukan memang diketahui oleh dari pengurus pesantren yang lain. Ya, ini berarti meminta persetujuan dari pihak pondok pesantren, ada izin yang sempat dilakukan atau seperti apa, Pak? Jadi kalau sementara keterangan yang kita dapat, ini atas inisiatif dari saudara LS. Oke, apakah saudara LS ini sudah sering menghukum santrinya dengan cara seperti ini, Pak? Kalau sementara ini hasil keterangan yang kami dapat baru kali ini dilakukan.
Baru kali ini dilakukan. Baik, untuk sekarang posisi LS ini apakah sudah diamankan oleh pihak kepolisian? Ya, untuk saudara LS sendiri sudah kami lakukan penahanan di Rutan Polres Rokan Hulu. Baik, selain LS, apakah juga pihak kepolisian memeriksa saksi-saksi lain, pengurus pesantren mungkin atau warga pesantren yang lain? Ya, untuk saksi yang lain sudah kita periksa. Jadi rekan dari korban sendiri yang sama-sama dihukum, kemudian dari keluarga korban, kemudian dari pihak pesantren sendiri, juga dari pemerintah setempat juga sudah kita mintai keterangan. Baik, apakah ada juga kemungkinan timbul tersangka baru lagi Pak, selain LS ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah diamankan? Jadi sementara kita masih kembangkan dulu karena masih ada langkah-langkah yang harus kita laksanakan lagi untuk mengembangkan apakah ada orang-orang yang bisa dimintai pertanggungjawaban selain dari LS tersebut. Baik, kalau kembali lagi kepada para korbannya, selain ada satu santri yang meninggal dunia, ada 3 santri lain yang juga ikut dihukum namun tidak meninggal dunia, masih tetap hidup. Saat ini kondisinya seperti apa Pak? Untuk yang lain masih sehat, jadi tidak ada permasalahan dan masih sudah mengikuti kegiatan pendidikan di pesantren kembali, sudah melaksanakan kegiatan aktivitas sehari-hari. Baik, artinya semenjak kejadian kemarin itu aktivitas di pondok pesantren tetap berjalan seperti biasa, Pak Pangucap? Iya, tetap berjalan seperti biasa. Baik, lalu kemudian kita berbicara soal jenazah korban yang dibawa ke pihak keluarga. Ini tepatnya kapan, Pak? Jadi pada hari itu juga, pada hari Minggu, tanggal 23 Oktober 2022, itu setelah dari rumah sakit oleh pihak pesantren langsung dibawa ke rumah orang tua dari korban di daerah Kabupaten Pelalawan. Baik, Pak, ancaman hukumannya yang nantinya bisa dikenakan kepada pelaku ini apa, Pak? Jadi untuk ancaman maksimalnya 15 tahun penjara, kita kenakan di pasal 76C, junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Baik, sementara untuk korban yang lain Pak, apakah juga pihak kepolisian menyediakan trauma healing misalnya untuk ketiga santri yang dihukum ini Pak? Ya, sementara kita masih memberikan juga melalui teman-teman di Polsek maupun dari unit PPA Polres untuk melakukan pendampingan untuk para 3 orang rekan dari korban ini. Baik, terima kasih AKBP Pangucap Priyo Sugito dari Rokan Hulu Riau telah memberikan konfirmasinya bersama kami siang hari ini di Newsline dan selamat kembali melanjutkan aktivitas.